Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitsana tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami Sumail sahibu syaruha Imam Nawawi al-Bantani wa nafa'ana bihima bi'ulumiha fi darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi adadi syaddati fi tasyahud wa mawadhi'iha. Pasal yang menjelaskan tentang tempat-tempatnya tasdid di dalam tasyahud. Kita dalam sholat wajib apa? Tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat kedua. Kalau tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah apa? Ab'ad. Kalau tahiyat kedua hukumnya wajib rukun. Maka ada tasdid yang harus dibaca pada tahiyat. Kalau nggak dibaca gimana? Rusak tahiyatnya. Kalau rusak tahiyatnya maka rusak pula sholatnya. At-tasdidatu tasyahudi ahda wa ishruna syiddah khamsun fi akmalihi. Tasdid di dalam tahiyat itu sempurnanya ada 21. Jumlahnya dari awal sampai akhir ada 21. Ada 5 di dalam tasyahud yang paling sempurna. Bahwa ma yusannu bitarkihi fil julusi awali sujud, yaitu sesuatu rangkaian kalimat yang disunahkan sujud sahwi dengan sebab meninggalkannya pada duduk yang pertama. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi maka disebut sunnah apa? Ab'ad. Kalau sunnah hayat itu hiasan gitu loh. Boleh dipakai, boleh ditinggalkan. Tapi kalau ab'ad, kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Wasitatu asyara fi aqallihi, dan 16 tasyahud yang paling sedikitnya, tasdid yang paling sedikitnya dalam tasyahud.
Wa tasdidu fi tahiyat itsnan. Mau diurutkan nih. Adapun tasdid pada lafaz tahiyat ada dua. Wahuma ala ta wal ya. Keduanya di atas huruf ta dan huruf ya. At-tahiyyatul. Ta'nya at-tahiyyatul. Ada ta, ada ya. Dua-duanya punya tasdid. Kalau dibaca at-tahiyyatul, jadinya hilang tasdidnya. At-tahiyyatul. Berarti enggak ada tasdid. Kalau enggak ada tasdid, rusak tahiyatnya. Jadi harus at-tahiyyatul. Ada dua tasdid dalam kalimat tahiyat. Wa tasdidul mubarakatu salawat wahidun wa huwa ala shad. Kemudian yang kedua, ini hukumnya sunnah. Kan kalau lafaz asalnya at-tahiyatul lillah. Jadi sempurnanya at-tahiyatul lillah. Kalau ditambahkan sunnah at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nah, dalam shad ada mubarakatus sholawat. Ada tasdid, satu tasdid dalam sholawat. Wa tasdidu fi thayyibat itsnan wa huma ala ta wal ya. Wa thayyibat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Ta dan ya itu juga punya tasdid. Apanya? Ya. At-thayyibat. At-thayyibat berarti ada ta dan ya, bukan thayyibat, bukan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat itu enggak ada tasdidnya kalau begitu. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Thayyibatul lillah. Terus wa tasdidul lillah wahidun wa huwa ala lamil jalalah pada huruf thayyibatul lillah. Ada lafaz lam jalalah, ada tasdid lillah. Terus jadi berapa itu jumlahnya? Thayyibat apa tahiyatul ada dua. Mubarakatus shalawat ada satu. Thayyibat ada dua maka lima. Kalau disebutkan ada lima tasdid dalam tasyahud yang paling sempurna. Wa tasdidus salam, tasdid pada huruf salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu pada lafaz assalam, pada lafaz sin itu ada satu tasdid. Terus alaika ayyuhan nabiyyu, tiga tuh. Assalamu satu. Terus alaika ayyuhan nabiyyu ada tiga. Ayyuha satu, an-nabiyyu dua. Di dalam huruf nun, nun dan ya-nya. Di an-nya itu nunnya yang Ayyuhan nabi, ayyuhan nabiyyu berarti ya lagi. Jadi nunnya tasdid, ya-nya juga tasdid. Alladzina fin nabi wa dzalika idza quri'a bil ya.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Amma idza quri'a bil hamzati fala tasdida alaih. Kalau dibacanya pakai hamzah maka enggak ada tasdid. Karena dibacanya pakainya ya, ya ada tasdid. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau nabi ya enggak pakai tasdid. Kalau ayyuhan nabiyyu ada 2 tasdid di situ. Tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada satu faedah tentang lafaz nabi secara hukum nahwu. Wa tasdidu wa rahmatullah, satu dalam huruf lam jalalah. Wa tasdidu wal mubarakatus wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafaz tasdidnya di mana? Alam jalalahnya doang. Terus assalamu alayka ayyuhan, assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Assalamnya sin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamu alayna. Assalama, lafaz sinnya ada assalamu alayna. Jadi jangan assalamu alayna, jangan salamu alayna, jangan assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada 2 di lam jalalah dan shod. Wa ala ibadillahi sholihin. Terus wa tasdidu fi asyhadu an la ilaha illallah, itu pada lafaz lam alif. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la itu ada tasdid dalam lam alifnya. Illanya ada tasdid, Allahnya ada tasdid. Asyhadu an la ilaha illallah. Illanya ada tasdid dalam lamnya. Terus lam jalalahnya juga tasdid. Wa tasdidu wa asyhadu anna nun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad pada huruf mim, Rasulullah pada huruf ra dan lam jalalah. Jadi 3 tuh. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Kalau di bahasa lempeng hilang tasdidnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu hilang tasdidnya. Muhammadar Rasulullah. Alami Muhammad wa ala ra wa ala lam jalalah. Udah. Terus ada penambahan dari musonif. Qauluhu at-tahiyyat. Qala Utsman bin fi tukhfatil habib wa bi fathil ta
wa kasril ha al muhjamah jam'u tahiyyah wa yama yuhayyan bihi min salamin wa ghairihi. Musannif Syekh Salim bin Sumair menuliskan perkataan Syekh Utsman dalam kitab Tuhfatul Habib yang menceritakan bahwa kalimat tersebut dengan fathah huruf ta dan kasroh pada huruf ha, artinya at-tahiyyah. Apa artinya at-tahiyyatul itu? At-tahiyyatun adalah ucapan yang digunakan untuk mengagungkan atau menghormati sesuatu, dan itu berupa doa keselamatan atau yang lainnya. Jadi mendoakan atau mengagungkan. At-tahiyyatu lillah, keagungan hanya milik Allah, atau kemuliaan hanya milik Allah, kesentosaan hanya milik Allah. Wakil mengatakan al-mulku, at-tahiyyat itu at-tahiyyatulillah, wa kerajaan ini semua milik Allah. Ada mengatakan al-azamah, keagungan, artinya keagungan hanya milik Allah. Wakila as-salamah minal afat, ada pula mengatakan at-tahiyyah itu keselamatan dari berbagai macam bencana. Wal qasdu bidzalika atsana'u 'ala Allah taala bi annahu ahlun li jami'i tahiyyat minal khalqi. Dan maksudnya seseorang mengucapkan tahiyat dalam sholat itu adalah mengagung, menyanjung kepada Allah dengan dasar bahwa Allah adalah zat yang berhak atas semua penghormatan dari makhluk. Mengembalikan hak penghormatan yang sesungguhnya kepada Allah. Kalau ada raja-raja itu yang dihormati, disungkemi, orang tua disungkemi, yang lain disungkemi, maka yang paling berhak disungkemi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak disujudi. Ya, kata Nabi, kalau boleh manusia sujud sama manusia, sudah saya perintahkan para istri sujud kepada. Yang berhak disujudi enggak ada manusia disujudi, yang disujudi adalah Allah. Yang berhak untuk disujudi, yang berhak untuk diagungkan. Wa inna ma jumi'at li'anna kulla wahidin minal muluki kana lahu tahiyyatun ma'rufatun. Maka lafadznya menggunakan lafadz jamak, seluruh penghormatan, seluruh pengagungan itu milik Allah, hanya untuk Allah. Maka kalimat itu menggunakan kalimat jamak bahwa karena sesungguhnya tiap-tiap raja itu biasanya memiliki cara penghormatan yang telah dikenal oleh rakyatnya dengan cara yang berbeda. Ada yang jalannya ngesot, ada yang ruko, ada yang glosor, ada yang macam-macam lah. Itu cara penghormatan kepada raja dunia maksudnya. Nah, adapun kepada Allah maka dijamakkan bahwa semua itu yang berhak digituin hanya Allah, gitu loh. Waqad warada fil khabar, sesungguhnya telah ada pada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Isra lamma jawaza sidratal muntaha asyiyatuhu sahabatun min nur.
Diriwayatkan dalam khobar cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melewati batas Sidratul Muntaha. Ini mau ke Sidratul Muntaha nih. Batasnya sini. Masuk sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika lewat batas untuk masuk ke Sidratul Muntaha, maka setelah pintu masuk itu dalamnya diliputi dengan cahaya-cahaya keagungan. Kalau sekarang itu apa? Sorot, tembak, spot. Itu menunjukkan kemeriahan, penyambutan tentang yang di dalamnya itu ditampilkan sambutan untuk menyambut sesuatu yang mulia. Dan yang menyambutnya sesuatu yang mulia. Kenapa? Dengan sambutan yang khusus gitu loh. Cahaya khusus, gambar khusus, penampakan khusus yang enggak dimiliki oleh yang lain, yang enggak diberikan kepada yang lain. Fiha minal alwani masya Allah. Maka di dalam awan tersebut terdapat cahaya warna-warni yang betapa dahsyat sesuatu yang diirodai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki munculnya sinar yang warnanya banyak, yang semua warna itu penuh dengan keindahan. Fawaqafa Jibril walam yasir ma'ahu faqala lahu nabi la tatrukni asiru munfaridan. Lalu setelah sampai pada batas itu, ketika melihat sinar itu, malaikat Jibril berhenti dan tidak melanjutkan. Maka Nabi bersabda, wahai malaikat Jibril, jangan kamu tinggalkan aku berjalan sendirian ke dalam Sidratul Muntaha. Ayo bareng sama saya biar sampai Sidratul Muntaha. Lalu faqala Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat Jibril terus ngomong, tidaklah ada pada diri kami kecuali baginya hanya ada satu kedudukan yang maklum. Ini bukan tempatku ya Nabi. Ini hanya tempat untuk orang-orang yang punya kedudukan yang hanya diketahui oleh Allah keagungannya. Sampai disambut dengan begitu, hanya Allah yang tahu kedudukan keagungannya. Qala sir ma'i walau khutwah. Ya udah, ente masuk bareng walaupun selangkah, ayo sini masuk bareng. Maka malaikat Jibril masuk selangkah ke dalamnya, fasara ma'u khutwatan. Fakada ayahtariqa minan nuri wal jalali wal haibah. Maka nyaris saja malaikat Jibril terbakar karena efek sentuhan cahaya, keagungan dan kewibawaan yang ditampilkan dari Sidratul. Kena sorotnya aja kok Nabi kok biasa-biasa aja. Nah, emang sorotnya bisa apa? Sorot aja lah. Kalau yang nyorotin bikin kamu sakit ya walaupun yang nyorot bikin kamu sakit, ketika tersorot badan kamu kena sakit. Lah Nabi begitu disorot nggak dibikin, ya tenang-tenang saja. Orang wah Nabi hebat, kuat. Nah ini menisbatkan sesuatu berada dalam dirinya Nabi, padahal itu mau menampakkan bahwa Allah menjadikan sesuatu yang berbeda. Apa yang di dalamnya dipersiapkan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang lainnya. Ketika yang lainnya masuk, Allah menghalanginya untuk bisa melanjutkan. Jadi malaikat Jibril terhenti di situ dengan sorotan cahaya-cahaya dan keagungan yang ditampilkan dari Sidratul Muntaha. Faso hura wada bahat tasoro kodral
usfur juga. Malaikat Jibril yang gedenya begitu tampil masuk Sidratul Muntaha mengkeret sampai sebesar burung emprit juga. Nah, mengkeret siut langsung sebesar burung emprit. Fa asara ila nabi bi an yuslimma ala rabbih idza wasala makanal khitab. Lalu malaikat Jibril segera mundur. Nah, kalau nggak mundur gimana? Habis khatam gitu maksudnya. Artinya Allah menjadikan kebiasaan di akhirat begitu gitu loh. Gak ada yang diperbolehkan masuk ke tempat khusus yang telah disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa aja yang masuk kena sinarnya akan hangus, hatta malaikat Jibril gitu. Tapi karena beliau mundur maka tidak dihancurkan wujudnya oleh Allah. Lalu malaikat Jibril ngirim salam, ya Rasulullah saya nggak bisa ikut, titip salam aja buat Allah. Titip salam buat Allah. Kalau ketemu nanti di tempat khitab, ketemu di tempat dialog, bukan ketemu di tempatnya Allah, bukan, ketemu di tempat dialog, artinya tempat di mana kamu akan menerima khitab dari Allah gitu loh, bukan tempat di mana Allah akan bicara, bukan. Jangan. Lah iya. Jadi Nabi mendatangi tempat untuk Nabi menerima berita dari, bukan tempat di mana Allah akan memberi berita. Beda nih. Kalau tempat di mana Allah akan ngasih berita, jadinya Allah bertempat, maka mustahil. Duluan. Pakai saung lagi. Pakai saung lagi, Sur. Di pendopo duduknya. Maka pertemuannya ya Nabi ketemu Allah, ya Nabi melihat Allah, ya di situ Nabi melihatnya, Nabinya di situ maksudnya, bukan Allah yang di situ, bukan. Nabinya di situ melihat Allah, Nabinya di situ mendapat perintah Allah, bukan Allahnya di situ ngasih perintah, bukan, gitu loh. Jadi ya Sidratul Muntaha tempat di mana Nabi dipersiapkan untuk menerima khitab atau perintah dari Allah. Jangan kamu balik pada Rasul, jangan dibalik, ntar itu tempat di mana Allah akan memberi perintah. Kan ada sekarang presiden bikin tempat untuk dia ngasih deklarasi, yang bikin siapa? Presiden, tempatnya disiapkan gitu loh, untuk presiden bikin deklarasi, bikin mau ngeluarin maklumat, mau ngeluarin dekret kan gitu. Nah ini bukan Allah menyiapkan Sidratul Muntaha untuk dirinya, bukan, tapi disiapkan untuk Nabi menerima perintah. Nabi disiapkan di situ, tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun sebelumnya, bahkan malaikat siapapun tidak diizinkan untuk masuk, hanya disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Nabi mendapat khitab dari Allah, dan dari situ Nabi melihat kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Dikatakan apa? Ta'allaqu dzat bidzat, seperti di kalam kitab Sibul Durar tuh, berjumpanya zat dengan zat. Nah, berjumpa zat Allah dengan zat Nabi, tapi kan beda zat, yang satu jirim, satu bukan jirim, gitu loh. Yang jirim zatnya ya di Sidratul Muntaha, yang bukan jirim ya enggak di situ, gitu loh. Tapi Nabi ketemunya dari situ, ngelihatnya dari situ, mendengar berita dari situ. Makanya nih sulit kalau enggak kenal jirim, sulit gitu loh. Kalau kamu kita awam ya itu tadi Allahnya nungguin
Datang disambut. Ya. Terus falamma wasalla, dan tatkala Nabi telah sampai ke tempat tersebut, kala Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mengatakan segala penghormatan yang macamnya kayak apa, itu hakmu ya Allah. Segala keberkahan, kebaikan itu milikmu, adalah hakmu ya Allah. Segala pengagungan adalah hakmu ya Allah. Dan segala yang baik yang muncul itu adalah milikmu. Tahiyatul mubarakatus, keberkahan, as-salawat, keagungan, at-thayyibat, kebaikan, itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah berfirman, salam kesejahteraan bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Terus nabinya jawab, karena nabi nggak pingin hanya dapat untuk dirinya saja. Nabi jawab, ayyakuna li ibadis sholihin nasibun min hadil maqam. Kalau Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Segala keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang soleh. Dapat kebaikan nggak diambil sendiri. Kamu saya kasih untuk kami, untuk saya dan untuk semuanya ya Allah, yang soleh-soleh ya Allah. Kayak Allah diingetin gitu loh. Jangan lupa sama yang soleh juga ya Allah. Karena Allah mau menunjukkan betapa kasih sayangnya seorang nabi. Faqala jami'u ahli samawati wal ardi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seluruh penghuni langit dan bumi bersama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wa inna ma lam yahsul lin nabi mithla ma hasala li Jibril minal masyaqqati wa adami taqati li anna nabi muradun matlubun. Sungguhnya Nabi enggak mengalami keadaan yang seperti dialami oleh malaikat Jibril berupa kepayahan dan ketidakmampuan melewati Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi merupakan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk hadir di Sidratul Muntaha. Nah, kalau dibaca sama sensor itu kok nggak dikenali, oh ya bahaya, bisa ditembak laser nanti. Kalau dikenali sama sensor, ya ahlan wa sahlan. Makanya Nabi ketika masuk ke surga, ketok-ketok, surga diketok. Pemegang pintu surga, siapa ngetok-ngetok? Saya Muhammad. Maka kata siapa? Saya tidak boleh buka pintu ini sebelum Muhammad masuk. Berarti punya password gitu loh. Kalau nggak pakai password, saya Muhammad, yang nggak dibuka pintunya nggak, biar sampai kapan nggak dibuka. Kayak pembukanya Nabi, ini ada passwordnya gitu loh. Dan itu dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak bisa mendekati, yang lain nggak bisa memasukinya sebelum beliau. Fa'atallahu quwatan wasti'dadan.
litahammuli hadzal maqam bi khilafi ghairi intaha. Maka tampaklah bahwa Allah menampakkan kekuatan dan keagungan yang disiapkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengemban kedudukan yang mulia ini, dan beliau pantas dilihat sebagai makhluk yang teragung, karena nggak ada lagi yang melebihi keagungannya dan mampu memberikan itu, mampu mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau al-mubarakatu salawat thayyibat ya ala khadbil harfil atfi fi thalath. Ay al-mubarakatu ay al-annamiyatu ya khairul ilahi. Al-mubarakah, maksudnya al-mubarakah itu apa? Dia mengatakan sesuatu yang terus tumbuh berkembang yang berupa kebaikan ilahi. Keberkahan itu kebaikan yang terus muncul, itu yang milikmu ya Allah. Gak ada kebaikan yang muncul kok dari yang lain, gak ada. Semua kebaikan yang muncul terus muncul, kebaikan ini gak habis-habis, itu darimu ya Allah, milikmu ya Allah. As-sholawat, ada yang mengatakan as-sholawatul khams wa ammu, yaitu as-sholawat dan semua sholat itu hanya untukmu ya Allah, dan semua sholat-sholat yang lainnya. Ada yang mengatakan lagi at-thayyibat ay al-a'malus sholihat. At-thayyibat adalah semua amal-amal yang baik itu adalah darimu ya Allah. Kita ngakuin kepada Allah tuh. Fal ma'na ismullah wa qalu assalam wa min asma'i ta'ala. Assalamu alayka. Assalamu alayka apa? Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Maka Allah memberikan salam. Apa salam kok diletakkan pada Nabi? Salam dimaksud adalah asma min asma'ihi ta'ala. Fal ma'na ismullah alaika wa alaina al-hadirin. Maka maknanya adalah nama Allah yang maha memberi keselamatan atas dirimu dan atas kita semua yang hadir. Artinya ketika Allah mengatakan selamat untuk kamu wahai Nabi, maka Nabi mengatakan selamat untukku dan semua orang-orang soleh. As-salihu wal muslimu awil qaimu bi huquqillahi wa huquqil ibad. Orang soleh itu yang bagaimana? Orang soleh yang dalam kalimat tahiyat itu adalah orang Islam, atau orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan hak-hak para hambanya Allah, maka itu orang soleh. Jadi orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-haknya para hamba Allah. Jadi orang Islam yang begitu gitu loh. Kalau ada orang Islam nggak begitu berarti nggak soleh gitu loh. Ada orang Islam kok nggak menegakkan haknya Allah, ada orang Islam kok nggak menegakkan haknya para hamba Allah, maka nggak disebut orang soleh. Orang toleh. Qala al-Fashani, berkata Syekh al-Fashani fi Syarh al-Arba'in fi hadis Itsna wa Ishrin, pada hadis yang ke-22, wa dzakara anna takhiyat ismut tayr fil jannah ala syajarin yuqalu laha at-thayyibat bina bi jambi nahrin yuqalu lahu as-salawat. Ada diceritakan oleh Syekh Al-Fashani dalam menafsirkan hadis yang ke-22 di dalam hadis Arba'in, menjelaskan kalimat thayyibat. Apa thayyibat itu? Thayyibat adalah burung, sejenis burung yang ada di surga, yang tumbuh, yang ada bertengger di atas sebuah pohon. Maka dinamakan pohon itu pohon thayyibat, yang berada di pinggir sungai-sungai surga, yang dinamakan sungai itu dengan as-sholawat.
Maka apabila orang yang sholat berkata at-thayyibat, at-tahiyat, maka burung itu akan turun dari pohon dan menyelam ke dalam sungai tersebut. Nah, ini ada hikayat nih. Terus wa kullu qutratin qata'at minhu khalaqallahu ta'ala minha malakan yastaghfirul musalli ila yaumil qiyamah. Setelah burung itu masuk dalam sungai, maka akan naik lagi dan dari bulunya akan menetes air sungai yang berbentuk malaikat. Terus malaikat itu mengucapkan istighfar untuknya sampai hari kiamat. Sholat lagi, ngomong lagi at-tahiyatul, burungnya masuk lagi, netes jadi malaikat. Ngucapin sholawat, ngucapin selamatan sampai hari kiamat. Ini ada riwayat demikian dari Syekh Al-Fashani yang menceritakan tentang kalimat thayyibat, at-tahiyat. Ada yang menafsirkan demikian. Ya, jadi itu jumlah tahiyat, jumlah tasdid yang ada di dalam at-tahiyat. Terus yang berikutnya faslun fi syiddatis shalawat, pasal yang menerangkan tentang tasdidnya dalam shalawat. Wa tasdidatu aqalli shalawati ala nabi arba'atun, maka sedikit-dikitnya minim-minimnya sholawat tasdidnya ada 4. Tadi baca sholawat seminim-minimnya tasdidnya ada 4. Tambah lebih banyak gak apa-apa, seminim-minimnya ada 4. Watasdidu fi Allahumma ithnani wa huma ala lam wal mim. Allahumma sholli, Allahumma ada pada huruf apa? Lam dan mim. Allahumma wa tasdidu sholli, Allahumma sholli, nggak boleh sholli, nggak boleh, Allahumma sholli, jangan sholli, jangan. Allahumma sholli, ada satu tasdid, wa huwa alal lam, wa tasdidu ala Muhammad wahidun, wa huwa alal mim 4. Allahumma ada 2, sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ada 4 tasdid. Maka itu seminim-minimnya tasdid yang dibaca di dalam sholawat. Wa ma'nahu ya Allah anzil rahma al-makrunatan bi ta'zimi ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dengan sholawat itu adalah, ya Allah, kita berdoa turunkanlah rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Karena sholawatnya Allah itu rahmat al-makrunun bita'zim, yang disertai dengan pengagungan. Kalau sholawatnya Allah kepada yang lain, ya keselamatan. Jadi kalau sholawatnya Allah kepada Nabi berupa keselamatan dan pengagungan. Qala Syamsuddin Ar-Ramli, berkata Imam Ramli fi Syarhil Minhaj, afdal ityanu bilafzi sayyida li'anna fiha al-ityana bima amarona. Kata Syekh Ramli, paling utama adalah melantunkan sholawat disertai lafaz sayyidina. Itu lebih utama daripada nggak pakai sayyidina. Kalau bagi Wahabi, bagi orang nggak mau disebut bid'ah. Nabi saja menolak, la tusayyiduni fis sholat. Kata Nabi, jangan kamu sayyidkan aku di dalam sholat.
terus kamunya nurut gitu maksudnya. Nabinya aja nggak boleh kita sayyidkan, makanya jangan pakai sayyidina. Sama aja ini ngomong, jangan dipanggil Habib saya, panggilnya siapa? Nyet gitu. Itu kan permintaan lah, ente yang punya hak ya terus manggilnya siapa? Bang ente Habib lah, manggilnya siapa? Memang ente sayyid, manggilnya siapa? Kamu jangan sayyidin saya lah, terus gimana kalau nggak dipanggil sayyid? Memang ente sayyidnya gitu. Nah, kata Syekh Romli, yang paling utama adalah memakai apa? Sayyidina di dalam sholawat kepada Nabi, karena itu tersirat pengertian melakukan terhadap sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita, dan sebagai penambahan informasi mengenai sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, yang berisikan suatu etika. Memang kenyataannya begitu, memang dia sayyid kita. Syekh Suhaimi berkata, dan tidaklah dikatakan mematuhi perintah. Tidak dikatakan mematuhi perintah itu lebih utama dibandingkan beretika. Karena sungguhnya kami berpendapat mengenai beretika adalah mematuhi perintah dan melebihi melaksanakan perintah. Ini dibalik ini. Syekh Suhaimi balik sesuatu kan. Biasanya orang ngomong begini, perintah, mengerjakan perintah lebih utama dari beretika, beradab, begitu kan? Kalau ada orang perintah nih, suruh ceramah, naik ceramah kamu. Di situ ada orang alim-alim, nggak pantas, saya nggak ada etikanya kalau saya ceramah di sini. Kenapa? Orang alim semua. Perintah saya naik. Maka mengerjakan perintah lebih utama dari menjaga etika. Ini Syekh Suhaimi dibalik, menjaga etika ya, dan tidak dikatakan mematuhi perintah itu lebih utama gitu loh. Tidak dikatakan mematuhi perintah lebih utama, karena sungguhnya kami berpendapat mengenai beretika itu lebih utama dari mematuhi perintah. Nabi perintah la tusayyiduni fis sholat, tapi saya nggak nurut, saya punya etika, punya adab untuk memuliakan Nabi. Dan secara lahiriah bahwa yang lebih utama adalah menyebut sayyidah, sayyid kepada selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya sama kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus maka sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Romli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu sempurna tuh. Kalau yang seminim-minim tadi Allahumma sholli ala Muhammad, seminim-minimnya ada 4 tasdid, jangan kurang. Maka tambahan tambih wa yusanu doa, dan disunahkan berdoa atas syahadatul akhir bima syaa wa afdalu ta'awudzu minal azabi wal fitan. Maka disunahkan ketika setelah tahiyat tasyahud kita berdoa. Doanya apa yang paling afdol? Berdoa ta'awud, minta perlindungan dari azab dan fitnah, li khabarin, sebagaimana khabar tentang hadisnya Nabi salimin, dari khabar yang salim atau hadis yang sahih. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba.
Apabila kamu tasyahud, maka setelah itu mintalah kepada Allah perlindungan dari 4 perkara, kata Nabi. Fayaqulu, maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 perlindungan itu disunahkan. Yang lain boleh lu baca sampai 2 jam boleh, karena termasuk rukun yang panjang. Macam doa baru assalamualaikum begitu, waalaikumsalam. Makmumnya udah bubar. Itu disunahkannya begitu. Nah, kalau kamu juga begitu, kamu tahiyat selesai, imam belum selesai, ya kamu doa terus. Kok doa belum selesai juga, ya doa lagi terus, tambahin lagi doa yang lain. Bahasa apa, Bib? Kalau bahasa Arab boleh kamu keluarkan. Kalau Indonesia cukup dalam hati, jangan dikeluarkan, nanti rame. Batal sholatnya. Dianggapnya aliran roh. Malah berkata Syekh Shibro Misli, dan dimakruhkan meninggalkan bacaan doa tersebut. Dan doa tersebut paling dianjurkan yang mana sebagian ulama mewajibkannya. Kalau kita nggak mensunahkannya, maka ada ulama yang sampai mewajibkan. Telah berkata Syekh Al-Umairah bahwa Al-Auza'i fil Qud, dalam kitabnya Al-Qud wa Syarhul Minhaj, yang mensyarah kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan doa ini sangat dianjurkan dibaca setelah tasyahud akhir. Maka sungguhnya sah memerintahkan untuk berdoa dengannya, dan sekelompok ulama telah mewajibkannya. Bahkan Syekh Tawus pernah memerintahkan kepada putranya untuk mengulang-ulang doa tersebut, untuk mengulangi sholat karena meninggalkan doa tersebut. Jadi doa enggak ulang. Ulang. Karena diwajibkan. Maka seyuknya seseorang menutup doa dengan doa tersebut dengan sabda Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan jadikanlah hal tersebut, yaitu 4 permohonan perlindungan itu, sebagai sesuatu yang terakhir dari kalian ucapkan. Jadi yang paling akhir minta perlindungan dari segala macam bahaya, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Terus yang akhir pembahasan tentang salam. Tentang apa? Salam ini paling akhir dan nih. Bahwa al-musamma bitakhlil aidon. Salam dinamakan dengan at-tahlil. At-tahlil yaitu penghalalan kembali perkara yang telah diharamkan dalam sholat. Sama aja tahallul gitu loh. Tahlil sama aja dengan tahallul. Kalau kamu umroh, tahallul ini berupa apa? Syukur ujungnya rambut. Kalau sholat, salam, itu namanya kamu sedang tahlil. Akan dihalalkan semua yang diharamkan untuk kamu yang tadi.
Maka Syekh Sumar berkata, aqallu salam assalamualaikum. Seminim-minimnya salam dengan lafaz apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak usah pakai nengok. Itu sah. Seminim-minimnya ucapan salam. Qala Asy-Syibru Misri walau sukinal mim, walaupun disukunkan huruf mim. Assalamualaikum. At-tasdidus salam wahidun wa huwa ala sin assalam. Enggak boleh assalamualaikum, enggak boleh. Jangan assalamualaikum. Sering nih orang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Nanti ke rumahnya orang dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sini begitu kan? Assalamualaikum. Artinya assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahu salat al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Nabi berkata kuncinya salat adalah wudu, syarat maksudnya. Dan pengharaman sholat dimulai dari takbir, dan penghalalannya setelah salam. Maka wa akmalu salam assalamualaikum warahmatullahi wala yusanu wabarakatuh, dan enggak disunahkan ditambah wabarakatuh, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan wabarakatuh, enggak disunahkan gitu loh. Wa yusanu taslimatun tsaniyah al-ittiba, begitupun salam yang kedua mengikuti cara yang sama, enggak ditambahin dengan yang lain. Dan seandainya imam itu memperingkas salamnya sekali, salam assalamualaikum, maka makmum tetap disunahkan salamnya 2 kali. Ini hati-hati nih, imam suka ngaco begitu. Mentang-mentang yang wajib sekali, salamnya cuman kali assalamualaikum. Repotnya apa? Bagi orang yang baru masuk Islam, oh salamnya cuma sekali. Gitu nanti akhirnya nggak paham dia. Tuh imamnya sekali. Dan dia tahu itu wajib, kan disunahkan 2 kali. Karena dia itu imam, maka kenceng disunahkan, tampilkan gitu loh. Iya, ditampilkan, dikeraskan. Karena orang sedang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pelan loh. Dikira nggak salam lagi yang keduanya gitu loh. Beda dengan tahiyat pertama. Kalau tahiyat pertama imam meninggalkannya, makmum harus meninggalkannya. Kalau tahiyat kedua, imam mengucapkan salam pertama, makmum boleh mengucapkan salam yang ke. Kenapa? Karena sudah putus dari imam. Setelah salam putus hubungan imam sama makmum, maka makmum boleh melanjutkan salam yang kedua. Terus apabila seorang salam tapi dia lupa yang pertama, udah salam belum ya? Saya salam yang kedua, ya harus diulang. Karena yang wajib salam yang pertama dan disunahkan untuk sujud sahwi. Maka disunahkan antara 2 salam ada jeda. Berhenti sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kilat itu mah. Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Ini disunahkan nengok. Nah, tempat nengoknya kapan? Ada yang mengatakan setelah selesainya salam. Assalamualaikum dulu selesaiin, baru warahmatullah. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Ini beda-beda pendapat. Jadi apa? Kita pakai yang assalamualaikum selesai baru warahmatullah.
Dan disunahkan untuk mempercepat pengucapan salam dan tidak memanjangkan ucapan salam, agar makmum segera mengikuti assalamu. Makmum kesel nih orang mau salam aja lama. Udah kita mau kencing, kita mau kentut, wah imam assalam. Maka seandainya makmum membarengi salamnya imam, maka diperkenankan, seperti halnya membarengi takbiratul ihram, tapi hukumnya apa? Makruh. Dimakruhkan. Adapun barengi dalam takbiratul ihram ada mengatakan haram sampai membatalkan sholat. Dan disunahkan agar duduk setelah sholat untuk mengerjakan zikir, doa, wirid yang didatangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah nih. Jadi ada kesunahan ikut Nabi. Kalau habis sholat sunnahnya apa? Wirid habis sholat. Jangan mentang-mentang kamu ahli sholawat habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak disunahkan, enggak. Walaupun kamu ahli salawat nggak disunahkan, atau kamu ahli Quran, assalamualaikum, assalamualaikum, yasin wal Quran, nggak disunahkan. Sunnahnya habis salam, zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sunnah namanya. Seperti halnya malam Jumat itu yang paling bagus apa? Salawat, surat Kahfi. Yang lain kan bagus, iya, tapi yang disunahkan itu gitu loh. Perbanyak itu di malam itu. Walaupun yang lain baik, tapi enggak disunahkan. Artinya enggak dianjurkan. Nah, kalau habis sholat, apa yang dianjurkan? Ya tadi, baca zikir sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau sholat selesai salam beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu yang disunahkan, yang dibaca Nabi setiap sholat. Terus qala man sabbahallahu dubura kulli salat talata wa talatin wa hamidallahu thalatha wa thalathin wa kabbara thalatha wa thalathin thumma qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila qawlihi qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla dabaril bahr. Siapa orang yang habis sholat ngomong subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Diampuni oleh Allah dosanya walaupun dosanya menyamai buih di lautan. Jadi jangan salam celing. Sayang, ini ada hikmah, keistimewaan. Allah lagi buka pintu ampunan di situ. Jangan kamu tinggalkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholati istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi kalau habis salat istighfar 3 kali, astagfirullah. Terus ngomong Allahumma antas salam minkas salam alaihi salam wa rabbana bis salam. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay doa asma'u wa aqrabu ilal ijabah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, doa yang paling dekat dengan diijabah itu doa yang bagaimana ya Rasulullah? Qala hau jaufal lail wa dubura sholawat. Kata Nabi, doa yang kamu panjatkan di tengah malam di waktu apa? Tahajud dan di waktu setelah sholat fardu. Wa yakunu kulli minhuma sirran. Dan keadaan masing-masing adalah keduanya adalah zikir dan doa secara suara perlahan.
Akan tetapi imam boleh mengeraskan akan mengucapkan dua hal tersebut yang ia berkeinginan mengajarkan kepada para makmum. Maka ini khilaf. Habis zikir nggak usah bersuara, diam aja. Nah, ada yang mau ini mengambil mau mengajarkan bagi yang nggak tahu wiridnya, nggak tahu dikencengkan gitu loh. Bukan ngapain sih kenceng-kenceng? Ya ada tujuannya pasti, masa kenceng-kenceng nggak ada tujuannya kecuali mau pamer, maka hilang pahalanya. Tapi bagi makmum, bagi orang yang dengar untung, walaupun kamu itu pamer, tapi saya dapat jadi apal kan. Surya di Yasin aja apal jadinya, coba pegang Quran coba. Wa ilaihi turja'un, yang mana suruh? Wow, yang mana? Itu makanya kan hidupnya sehat, nasi berkat. Maka jika para makmum telah mengerti, maka hendaklah imam melakukan zikir dan doa suaranya perlahan. Nah, udah hafal semua, ya udah zikir masing-masing. Nggak usah pakai kenceng. Ini yang disunahkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Fathul Wahhab. Terus pasal berikutnya auqatus shalah, kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna ana tarabna wa anna asrabna la asrabna fatub alaina tauba tawsili kulli hauba Asolana aurati wa amini rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badai wa tanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.